Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan dekat banget dengan dunia pendidikan zaman sekarang. Inovasi guru, teknologi, dan kesehatan mental siswa di era digital. Bareng aku, Krisna, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Kak Maulana Kafid, mahasiswa psikolog dari Universitas Bina Bangsa. Halo Kak Kafid, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah kabar baik. Senang banget nih hari ini diajak ngobrol bareng Kak Krisna di podcast yang seru banget untuk kita bahas ya. Oke, di era digital yang serba cepat, teknologi telah menjadi bagian yang terpisahkan dari pendidikan. Siswa kini belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga melalui platform digital dan media online. Inovasi ini tentu membawa manfaat besar, namun juga menghadirkan tentang terutama terkait kesehatan mental seperti tekanan akademik, kecanduan gadget, dan rasa cemas akibat tuntutan untuk selalu terhubung. Dalam konteks psikolog pendidikan, teori Maslow menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan harga diri agar siswa dapat belajar secara optimal. Sementara itu, teori Piaget mengingatkan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Tanpa bimbingan guru, teknologi bisa menyebabkan oversimulasi dan kebingungan. Oleh karena itu, peran guru sangat krusial sebagai pembimbing yang membantu siswa menavigasi dunia digital dengan bijak. Inovasi pendidikan tidak hanya tentang alat dan aplikasi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung kesehatan mental dan perkembangan emosional siswa secara seimbang. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasan utamanya. Jadi, kalau ngomongin soal inovasi guru, teknologi, dan kesehatan mental siswa di era digital, pertama-tama kita harus paham dulu apa sih yang membuat topik ini begitu penting dan menarik perhatian dalam konteks psikolog pendidikan. Dalam di tengah perkembangan teknologi yang pesat, peran guru tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu mengarahkan penggunaan teknologi secara sehat di sisi lain. Penggunaan teknologi yang masif juga punya dampak langsung terhadap kondisi mental siswa, baik dari sisi tekanan belajar, isolasi sosial, hingga kecemasan digital. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Bagaimana inovasi di dunia pendidikan bisa tetap berjalan tanpa mengabaikan sisi emosional dan psikologis para siswa. Kita langsung aja ya Kak Kafid. Iya. Kalau kita bicara tentang teknologi dalam pendidikan, khususnya buat siswa, teknologi itu kan bisa bantu banget ya, kayak akses ke materi yang luas, belajar mandiri, dan sebagainya. Tapi apa sih sisi yang lain dari penggunaan teknologi ini, khususnya kalau dikaitkan dengan kesehatan mental siswa? Oke, pertanyaan bagus nih ya Krisna. Jadi kalau kita lihat dari teori Maslow tentang hierarki kebutuhan siswa, itu nggak bisa belajar dengan optimal kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, belum terpenuhi, termasuk rasa aman, dukungan sosial, dan harga diri. Lalu teknologi memang mempermudah belajar, tapi kalau nggak dikendalikan bisa menimbulkan stres, FOMO, bahkan kecemasan sosial karena terlalu banyak perbandingan di media sosial. Wah, iya juga ya. Kadang siswa jadi tertekan karena merasa harus selalu update atau tampil sempurna di dunia maya. Nah, dalam situasi ini peran guru tuh kayak gimana Kak? Oke, peran guru ini sangat penting ya. Nah, peran guru tuh sangat penting sebagai pendamping ya, bukan cuman ngajar, tapi juga jadi pembimbing emosional dalam konteks teori perkembangan kognitif. Kognitif Piaget, siswa itu belajar sesuai tahapannya. Jadi kalau mereka dicekokin informasi digital terus menerus, hal itu dapat memberikan dampak negatif ya. Tanpa panduan bisa kewalahan juga. Guru perlu hadir, bisa bantu mengarahkan, mengatasi, dan membatasi, dan memberikan ruang diskusi agar teknologi dipakai secara sehat. Oke, berarti guru juga harus ikut inovatif ya Kak? Gak bisa cuman
mengandalkan metode lama. Ya betul sekali. Inovasi itu nggak cuma sosial teknologi, tapi juga ada pendekatannya. Contoh metode flipped classroom, gamifikasi atau project based learning bisa bikin siswa lebih aktif dan termotivasi. Tapi yang paling penting, guru juga harus sensitif terhadap kondisi mental siswa. Jadi bukan cuma mikirin nilai, tapi juga bagaimana siswa merasa nyaman dan aman secara psikologi dalam proses belajar, Kak Krisna. Oh, keren banget penjelasannya. Jadi intinya teknologi itu bisa jadi alat bantu luar biasa ya, asal ada peran guru yang aktif dan perhatian terhadap kesehatan mental siswa ya. Exactly, teknologi itu netral, bisa berdampak positif atau negatif, tergantung cara kita menggunakannya. Maka kolaborasi antara inovasi guru, pendekatan teknologi yang bijak, dan perhatian terhadap psikologi siswa itu kunci untuk pendidikan yang sehat di era digital ini, Kak Krisna. Oke, nah ngomongin soal peran guru nih, di tengah derasnya arus teknologi ini, banyak yang bilang guru tuh harus upgrade cara pengajaran juga. Menurut Kak Kafid, inovasi seperti apa sih yang relevan saat ini? Ya benar banget, guru sekarang nggak cukup hanya mengandalkan metode konvensional. Inovasi yang relevan itu misalnya metode flipped classroom, di mana siswa belajar teori di rumah lewat video atau platform digital, lalu di kelas fokus diskusi atau praktik. Bisa juga pakai gamifikasi, yaitu bikin pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan lewat elemen permainan. Lalu penelitian di Hamari et al. 2014 menunjukkan bahwa gamifikasi terbukti meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan siswa. Ini sejalan juga dengan teori konstruktivisme Piaget yang menyatakan bahwa siswa belajar yang efektif saat mereka aktif membangun pengetahuan melalui pengalamannya, Kak Krisna. Wah, jadi belajar tuh nggak harus diam dengerin ceramah terus ya? Iya, justru dengan peningkatan yang lebih aktif, siswa jadi lebih merespon. Peran guru juga berubah menjadi fasilitator, bukan sekadar pemberian materi. Ini penting banget sih dalam konteks digital, supaya siswa gak cuma konsumsi informasi, tapi juga mengelolanya dengan kritis. Keren. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata ya, Kak. Kalau banyak siswa sekarang merasa stres, bahkan sampai mendir karena tekanan akademik. Apalagi kalau ditambah distraksi digital, medsos, sebagainya. Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk bantu atasi ini? Nah, ini poin pentingnya. Sekolah bisa berperan besar lewat program literasi digital, untuk siswa dan orang tua. Itu selain itu penting juga diajarkan teknik manajemen stres seperti mindfulness, journaling, dan menyediakan akses ke konseling. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar seperti rasa aman, afiliasi, dan penghargaan harus terpenuhi agar siswa bisa mencapai aktualisasi diri dan dalam belajar. Jurnal dari Slam et al. 2017 juga mendukung ini, bahwa program yang mendukung kesejahteraan psikologi secara signifikan meningkatkan keterlibatan akademik. Oke, jadi solusi itu nggak harus soal teknologi ya? Betul sekali, teknologi itu adalah alat, tapi yang paling utama tetap manusianya, guru lingkungan sekolah, dan support sistem di sekitar siswa. Kalau semuanya bekerja sama, kita bisa ciptakan sistem pendidikan yang bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga sehat secara mental dan emosional, Kak Krisna. Wah, luar biasa. Jadi dari semua pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa teknologi dan guru itu harus berjalan bareng ya. Inovasi teknologi nggak akan maksimal tanpa pendamping guru.
dan kesehatan mental siswa tetap jadi fondasi utama. Saya setuju banget. Kita butuh pendidikan yang seimbang antara inovasi dan empati. Dan jangan lupa, menurut Vygotsky ada yang namanya zone of professional development. Nah, di mana siswa berkembang paling baik saat mereka dibimbing oleh orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih berpengalaman. Teknologi bisa bantu, tapi sentuhan manusia tetap kunci dalam kesuksesannya. Oke, terima kasih banyak Kak Kafid atas ilmu yang luar biasa di podcast kali ini. Dari pembahasan kita bisa disimpulkan bahwa inovasi guru dan teknologi harus berjalan seimbang, serta kesehatan mental siswa perlu diperhatikan utama. Ada enggak Kak pesan penutup buat teman-teman pendengar podcast ini? Ya guys, dan teman-teman dan Kak Krisna, saya akan sampaikan terlebih dahulu pesan-pesannya. Aku ingin mengingatkan bahwa di era digital ini kita bukan hanya butuh jadi pintar secara akademik, tapi juga harus sehat secara mental. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Belajar itu proses. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing dan kapasitasnya masing-masing untuk berkembang, Kak Krisna. Oke, terima kasih Kak Kafi. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya. Iya. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan dan ringkasan pada podcast kali ini yang sudah disampaikan tadi sama Kak Kafi. Teknologi dan pendidikan harus saling mendukung AI seperti ChatGPT. Bukan untuk menggantikan guru, melainkan menjadi alat bantu belajar yang bisa memperkuat pemahaman siswa melalui pembelajaran yang mandiri, fleksibel, dan kontekstual. Pentingnya peran guru sebagai fasilitator dalam teori konstruktivisme seperti dari Vygotsky dan Piaget. Peran guru bukan sekedar memberi materi, tapi sebagai fasilitator yang membimbing manusia melalui scaffolding agar mereka bisa berkembang dalam zone of proximal development. Inovasi dan metode mengajar. Inovasi seperti flipped classroom, gamifikasi, dan pembelajaran berbasis proyek mendorong keterlibatan aktif siswa dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Kesehatan mental siswa tidak boleh dilupakan. Dengan tekanan akademik dan distraksi digital, pentingnya bagi sekolah untuk mendukung kesehatan mental siswa melalui konseling, teknik manajemen stres, dan menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Pendidikan ideal adalah yang seimbang antara kecanggihan teknologi dan kepekaan manusia. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga sehat secara emosional dan sosial. Jadi teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa membuka pikiran bahwa pendidikan di era digital butuh kerja sama antara teknologi, guru, dan perhatian terhadap kesehatan mental siswa. Yuk, jadi bagian dari perubahan yang lebih baik di dunia pendidikan. Iya teman-teman, terima kasih sudah nonton podcast ini bareng saya dan Krisna. Dan saya sedikit ingin menyampaikan bahwa teknologi dan AI itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa dan guru. Namun harus dalam kontrol atau bimbingan dari orang tua atau guru, karena itu bisa disalahgunakan dan bisa tidak seimbang cara penggunaannya. Maka dari itu teman-teman, mari kita manfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah cukup berkembang menjadi lebih baik agar kita lebih tahu tentang perkembangan teknologi dan menjadi lebih peka terhadap teknologi dan beberapa sisi psikologisnya. Nah, ketika kita manfaatkan teknologi dengan baik dan melalui sisi psikologisnya, itu tidak akan membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi termotivasi. Maka dari itu kita jangan salah gunakan teknologi yang sudah berkembang sangat pesat di era digital ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast kita. Itu cukup sekian dan terima kasih.